Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sama ibu, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran IPA. Apa sih materinya? Nah, materinya adalah tentang penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kalau dilihat dari perkembangbiakannya, maka hewan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Marilah kita bersama untuk mengupas tuntas apa itu yang dimaksud dengan ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Apa sih contohnya? Pertama, ada apa? Ayam. Ya, lihat, silahkan, ada gambarnya. Silahkan bersama-sama untuk mencari tahu apakah gambar itu. Yang kedua, ada apa yang suka berenang di air warna putih? Iya, angsa. Ada ini, enak sekali dibuat untuk membuat telur asin. Ada bebek. Ya, ini. Mungkin banyak anak-anak yang belum tahu gambar yang seperti di belakang ibu ini. Ini adalah burung puyuh. Dan ini adalah ikan. Beberapa jenis ikan ada yang bertelur, ada juga yang bertelur dan melahirkan. Nah, ini beberapa ikan yang cara berkembangbiakannya dengan cara ovovivipar atau bertelur. Ada lagi, ini sudah tahu semuanya bahwa ini adalah katak. Ini adalah penyu. Ada lagi contoh ovipar, ini capung. Baik. Itu hanya sebagian saja contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang yang kedua adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya, apakah semua hewan termasuk hewan vivipar? Tidak, seperti tadi ada yang termasuk ovipar, sekarang vivipar. Cirinya yaitu yang pertama, dia mempunyai kelenjar air susu. Yang kedua, dia juga mempunyai daun telinga. Terus hewan itu juga mempunyai rambut atau penutup tubuhnya, bisa rambut, bisa juga bulu. Nah, kalau rambut itu mungkin seperti contohnya seekor kera. Kera juga termasuk hewan yang melahirkan. Yang keempat, individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Jadi yang keluar itu langsung individu baru seperti ibunya, hanya bentuknya yang kecil. Sedangkan kalau ovipar tadi, yang keluar dari induknya itu bukan individu baru, tapi berupa telur dahulu, begitu. Contohnya apa saja? Di sini silahkan lihat sama kalian semua. Ada hewan-hewan sapi, kerbau, kelinci, kambing, ada juga raja hutan atau disebut dengan singa. Ada lagi yang si manis kucing, ada kambing. Nah, ini tidak semua hewan melahirkan berada di darat. Mereka juga ada yang hidup di air, seperti ada paus, ya. Apalagi bagus sekali ada lumba-lumba. Ini apa? Apa coba? Ya, ini kelelawar. Nah, sekarang ada hewan-hewan lagi seperti yang ketiga, ada ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Jadi si telur itu berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu benar-benar menjadi sebuah embrio yang baru atau menjadi sebuah individu yang baru. Ketika sudah perkembangannya sudah mulai seperti tubuh induknya tetapi bentuknya yang kecil, maka si telur itu akan keluar dari tubuh induknya dan beberapa saat kemudian dia akan menetas dan menjadi individu yang baru. Apa sih contohnya? Ya, betul, di sini ada seekor buaya yang sedang keluar dari telurnya. Jadi, buaya adalah salah satu contoh hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara ovovivipar. Ada lagi yang sering kita temui di halaman rumah yang banyak rumput-rumput, yaitu
kadal. Silahkan, di sini ada yang sangat cantik dan manis-manis, warnanya juga bisa berbeda-beda. Ini adalah kuda laut. Kira-kira kalau kuda laut hidupnya di mana? Betul, yang namanya kuda laut maka dia hidupnya di laut. Ada lagi ini ular. Tidak semua ular berkembang biak dengan cara ovovivipar, tapi ini adalah salah satu ular yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu hewan kadut. Ini yang besar adalah iguana. Ada lagi ini kelompok dari seperti iguana, tetapi dia bukan iguana, tapi dia adalah bunglon. Apa sih perbedaan bunglon dan iguana? Kalau iguana kecil, kalau bunglon itu panjangnya bisa mencapai 1-2 meter dan hidup di daerah tropis Amerika Serikat. Kalau bunglon itu banyak hidup di sekitar kita, di depan rumah atau di halaman atau di kebun yang banyak rumput. Nah, itulah perbedaan dari bunglon dan iguana. Tapi kedua jenis hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Bunglon itu sebagian bertelur dan ada lagi sebagian yang cara berkembang biakannya bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Ya, lanjut lagi. Ini ikan yang cantik-cantik, dia mempunyai warna bermacam-macam dengan ekor yang begitu cantik dan warnanya sangat bagus sekali. Ini adalah ikan gupi. Di sini seperti layang-layang ikan pari. Ini yang sangat besar, dia hidup di lautan luas, namanya ikan hiu. Dan ini yang sangat cantik sekali dan mungkin kalian belum pernah melihatnya atau sudah pernah melihat di TV. Ini adalah hewan yang namanya salamander. Banyak sekali jenis salamandernya, ada yang termasuk salamander yang warnanya putih disebut dengan salamander albino. Kalau yang lainnya lihat banyak sekali, tapi di sini Ibu memberikan 3 contoh bentuk salamander saja. Dan ini adalah, siapa yang tahu gambarnya, gambar apa? Ya, ini namanya plastipus. Plastipus itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan dia juga bisa hidup di laut. Kalau diperhatikan, plastipus itu adalah keluarga dari bebek. Kenapa disebut dengan keluarga dari bebek? Karena lihat dari bentuk paruhnya itu seperti paruh bebek. Dan pertemuan untuk hari ini dicukupkan dengan sekian. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang soleh dan soleha yang telah menonton, yang telah memperhatikan pembelajaran ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.